terlambat apa? Tadi Baca ayat sama milih sampah. baca ayat, memilih sampah. Itu sudah kamu lakukan, ya kan? Baca ayat udah, memilih sampah udah juga tadi untuk kebersihan sekolah. Selanjutnya Bapak nanya lagi. Nah, kalau baca ayat, udah, baca ayat udah, baca sampah udah. Nah, kalau mau kamu bagaimana? Mau terlambat kah? Mau pas datang jamnya? Bagaimana? Tepat pada waktunya ya. Nah, tepat pada waktunya. Nah, tanggapan kamu gimana kalau tepat pada waktunya? Nggak tahu. Yakin yang lambatnya mau pikir. Jangan tadi. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Jadi kalau misalnya macet lagi, sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. kerja nanti apa macam Kita belajar Pancasila, soleh. kita bernafas dalam sila-silanya. Nah, besok Kita kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, selamat ya. bersatu dalam perbedaan, Mulainya nih. berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, Salah kamu. Apa Bapak? dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Lagi kesepakatan kita gimana jam berapa? Jam 7. Jadi kita udah belajar udah lewat itu jam-jam udah terlambat kan? Nah, terlambat kemungkinan orang sedang belajar salah tidak? Salah. Oke salahnya? Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Malu kita enggak? Kalau kita terlambat? Malu kan? Kalau keyakinan kita berbulan, apa berhentinya? Iman atau kelasnya? Kita yang terlambat. Nah, ada dua konsekuensi yang dilakukan. Pertama apa? Membaca ayat pendek dari baca tadi kan? Oke. Selanjutnya memilih sampah di perkarangan supaya apa? Supaya bersih. Pak menanya nih, bisa nggak kamu supaya pas jam 7? Bisa. Kalau misalnya kamu dengan apapun, tinggalnya jauh tinggalnya. Jadi kalau jauh misalnya, apa namanya, kita sebagian pagi. Jadi kita buat subuh, bangun, siapkan super bekalan, kita berangkat lebih cepat lagi. Supaya apa? Supaya kita jangan terlambat kita. Selanjutnya orang yang tepat waktu, dia masuk kelasnya tepat waktu, dia rajin belajar, apa macamnya. Malam jam berapa tidur? 9:30. Ada lihat HP? Ada lihat HP ya. Yang pelajaran ada, dilihat. Ada. Jadi tidur tidak boleh terlambat. Jadi Bapak memberikan solusi jalan keluarnya ya. Pertama bangun, cepat bangun pagi. Kalau misalnya macet apa maupun jauh, kita harus cepat pagi. Selanjutnya tepat waktu itu, insya Allah sampai dewasa kamu nanti terus tepat waktu. Nah, agar supaya kamu sukses hidup kamu. Yang kedua, kamu orang yang sekolah yang tepat waktu, menjadi anak yang soleh, yang rajin belajar. Kamu akan
pakai. Oke, siap untuk belajar lagi? Siap untuk tidak terlambat? Oke, siap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan nasihat dari Pak Wen karena saya telah memberi nasihat kepada Pak Wen dan saya Tidak. tidak terlambat lagi di sekolah. Terima kasih Pak Wen. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Satu. Pandangan ke depan, Tuhan tak menentukan. Sadarlah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Berpegang tangan untuk pergi, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, bernafas dalam sila-sila Bang lebih. Pancasila. Dah ulang ni semuanya ulang. 3, 2, 1. Akhlak mulia Allah. Akhlak mulia Rasulullah. Kawan yang di negeri ini, Akhlak mulia ibu bapa. kasih amat Akhlak mulia semua orang. kita. Perjuangan harus berani Tepuk tangan. Apa namanya itu? dan prestasi. Kalau tiba di Ramadan, awak tiba kamu kamu belajar. Jadi kalau anak-anak apa nak? Kalau belajar awak anak misal contohnya apa maksudnya di sini? Ya kita belajar agama. Kalau kita memberikan format penilaian atau memberikan latihan, misalnya latihan belajar semuanya sumatif atau ujian apa macam, ada tidak lagi yang lain kita ujikan kepada anak kita? Tes-tes yang lainnya supaya anaknya menarik. Itu maksudnya dalam bentuk keyakinan kelas dan kebiasaan kelas ini. Jadi murid-murid kita secara pribadi dapat dia semuanya terayomi. Kalau dapat kita bagi kelompokkan dia, sehingga ada pembentukan karakter di sana. Saya belajar sama bapak itu pasti anak-anak ini ada posisinya yang lebih cepat daya tangkapnya. Ada yang lebih menengah, ada yang lebih rendah. Bagaimana kita memfasilitasikan anak-anak ini? Yang tinggi sama kayak yang rendah kita bagikan. Tenang ke. Tetap kamu. Anakku hafal tentu Hijaiyah. Pasti ada nak hafal Hijaiyah. Pasti setengah hafal Hijaiyah. Bawa mengelompok di tempat Ibrahim. Pasti kelompokan. Ikut anak yang hafal Hijaiyah 10 orang. Ikut setengah hafal, ikut ada apa setengah tentu jadi. Itu yang harus kita kelompokkan. Dan memberikan tugas dan latihan harus dibedakan juga. Seperti itu mengenai tentang 20 menit. Jadi ada haknya di situ. Jadi kalau misalnya yang tidak mendapat atau yang tidak hafal, misalnya tidak hafal ayat, apa kau samakan orang yang sudah hafal tahfiz dia? Tidak. Anak yang misalnya ujian silakan masuk Pak. Ya Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Ya Pak. Iya. Dari silakan Pak, Pak Binting. Iya. Ya boleh Pak, silakan duduknya. Terima kasih Pak Binting. Iya.
Ya, terima kasih kepada Bapak yang baru hadir. Jadi beginilah kita membedakan dan kelompokkannya. Ini yang kita dapat ya, kita berbagi. Jadi mengelompokkannya ada yang pemikiran yang tinggi, ada yang menengah, ada yang menengah. Jadi disinilah kita menggunakan masukkan budaya positif tadi. Jadi kegiatan yang kita lakukan tadi kita kembalikan dia ke lembaga. Contoh memilih sampah. Bawa keyakinan kelas awak, bawa kesepakatan kelas awak, bawa sampah balik-balik. Silakan masuk Pak. Sate sedang terjadi, minta satenya lagi. Ya ada ya. Ada satenya. Silakan nikmati langsung sate aja. Baik, jadi itulah mengenai tentang pada anaknya karakter akan keluar karakter berasa merdeka dia. Jadi dalam bentuk budaya positif sekolah ini kita akan kembangkan di dalam sekolah kita. Bagi saya itu sendiri, saya beri kesepakatan kelas dulu kepada dia. Saya lemparkan dulu kepada atas enam. Ini mau antum apa? Tidak mau balik aja Pak A maunya. Awal nak ujian turun pada P dan Pak atau ujiannya tulis surat Fatihah Pak. Itu makanya di kelompokan anak-anak kecil. Jadi daya tingkat pikir anak itu pasti beda. Jadi jangan artinya anak apa maaf kita yang kurang apa macamnya enggak membaca dan pun enggak belajar anak yang sopan ini. Anak yang artinya bertiga empat pemikirannya lawan tu cie. Itu otomatis enggak apa. Jadi kita kelompokkan itu ruang kita. Selanjutnya di saat itu di datang belakang yang kita bikin. Ini kita lanjutkan lagi. Ini tadi malam kita bikin ini. Ya, secepatnya kita coba untuk. Selanjutnya sekolah yang dalam artiannya di sini adalah kita lanjutkan dari latar belakang. Idealnya di tempat yang aman nyaman bagi murid. Sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Bahwa murid itu memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Jadi nyo belajarnya ada orang itu aku macam merdeka ya. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang hadir di saya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga. Diskusi dengan adanya keyakinan kelas. Itu tadi keyakinan kelas disusun bersama antara guru dan murid. Tadi ya kan kesepakatan kelas awal. Cobalah kayak. Buat coba, apa kalian? Ni ada pasti nak belajar mau angkat sekelompok, dua kelompok, pasti nak ada tak temu. Serakat seorang dua, ni tak apa saya awak tu. Ikut saya ya. Itu nak tanya akhir ni lah sepakat awak. Acuhnya. Jadi tadi, nyuk apalagi pas anak pas ibu, itulah ala ekornya mau maaf tu dari tingkat pembosannya tak boleh apa tu naik kali. Sebab tapi awak tu tak mungkin. Awak ingin anak-anak tu supaya dapat ke saudara abah aja triknya supaya ikut. Dari segitiga ini di sini kita dapat segitiga nama istilahnya diskusi dengan adanya kesepakatan kelas bersama antara guru murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif sekolah. Contohnya kawan mau maaf kawan di sekolahnya, you bagak penting. Kawan punya ini. Tapi ada kesepakatan kelas, dia buang sampah misalnya kan. Woi, apa kerja? Wah, dekat nama sekolah awak, nak kan gitu. Nama tu, atau seorang berdua, tiga lah itu. Apa yang dia cakap? Ambil sampah, aku kerja. Ayo lah kerja begitu sama. Jadi dengan kesepakatan kelas dia tadi, kita pun walaupun tidak ada kita dia bersama-sama untuk menjaga kelas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas nyaman kita. Walaupun kita kasih tugas tidak pergi kita nyaman. Karena di dalam kesepakatan itulah segitiga restitusi yang kita jalani. Mudah-mudahan cobalah dulu. Saya sedang proses mencoba pula. Nanti akan lahirlah budaya-budaya positif tadi, nampak ya Pak? Dia sampai sapu di mana letaknya, sampai apa namanya kursi di mana posisinya pulang disusun. Karena itu kesepakatan tadi. Kesepakatan tadi. Jadi membangun budaya positif sekolah ini sangat luar biasa. Jadi sisi membimbing murid
berdisiplin supaya menjadi murid yang merdeka. Sebab kalau awak paksakan, wak pilih sumpah gua. Kalau nggak ada sepakatnya, anak-anak nak buah dong. Nak buah dah. Dah buah je. Buah lah. Cuba wak suruh anak bapak nampak sampahnya ini. Itu serak ke berapa tahun semua yang mobil. Wak pas semua, tak wak nampak. Tapi kita terus gimana? Berarti ikut dia semuanya. Berikut di sini. Artinya supaya apa? Supaya dia ada kemerdekaan di sini. Dalam kegiatan, dalam pembelajaran dan itu termasuk di dalam kita. Selanjutnya dari A tadi masuk B, tujuan menumbuhkan positif dengan menekankan nilai kebajikan dan keyakinan kesepakatan yang sekolah yang sudah dibuat sehingga menimbulkan nilai profil Pancasila pada dirinya peserta didik dalam proses pembelajaran. Langsung aja bukan apa-apa. Selanjutnya memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Ya. Jadi posisi kontrol sebagai pendidik kita dapati. Selanjutnya memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya juga memahami penerapan segitiga resolusi. Kesepakatan tadi ya. Selanjutnya meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang dia inginkan. Itulah sepakatnya. Selanjutnya menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Jadi langsung berkembang. Dan ketutupnya udah tua. Maaf, tadi mestinya keluar Pak Dede. Jadi sedang makan lembak atau minum kopi. Ada orang tua murid. Ada kecilnya anakmu dipuji Pak. Dipuji, yo, dipergunakan ya oleh anak kelas 6 katanya. Jadi berpikir saya biasa dulu. Silakan nikmatinya dulu Bu, kopinya Bu. Kita lanjutkan dulu dari kata-kata. Baik. Sistem hukum kepada anak tidak boleh. Maaf kalau apakah itu dengan fisik, apakah itu pemacamnya, tidak boleh dihukum anak kita. Sekarang konstruksinya. Walaupun dirinya minta saya mau apa, tidak boleh. Tapi sebab fisik tidak boleh. Kepelayan boleh. Cuma kan bukan hukuman, sanksi namanya, istilah namanya kan. Jadi jadikan solusi. Jadi ketika kita tanya awak nak berapa, awak maunya ikut Pak. Kalau awak terlambat Pak ke sekolah, awak tidak boleh masuk sekolah Pak. Awak biar tidak sekolah Pak. Itu bukan solusinya. Yang harus kita arahkan betul hal yang positif yang kita arahkan. Jadi menjadikan solusinya, coba kita gali ke mimpi anak ini. InsyaAllah dia akan dekat. Selanjutnya tujuan dan peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan telah sudah saya sampaikan dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sesuai dengan Pancasila tadi, artinya ya tidak terlepas dari hal-hal yang 5 itu. Selanjutnya peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dan penuh tanggung jawab. Kalau Dembo memaaf kita kalau tak setuju kesepakatan kelompok A kesepakatan, kelompok B kesepakatan. Cuma budaya positif yang dilakukan kelompok A itu contohnya apa? Tugas kami harus pasnya itu tanggung jawab dia. Artinya ada komitmen bertanggung jawab bagi dia untuk supaya apa yang dia buat, apa yang dia jalankan, tugas yang kita lakukan dia bertanggung jawab. Itu yang terlalu. Ini butuh proses ya Bu, yang baru ini. Peserta didik mampu menentukan solusi. Coba bayang Bapak Ibu,
peserta didik mampu menentukan solusi. Artinya kita ajarkan untuk mencari masalah, mencari solusi masalah kepada dia. Dia yang bermasalah, kita carikan solusi. Dia mencari sendiri. Biasanya awak kan, nah, kalian salah kan? Nah, ini kita lakukannya berarti kan masih teacher center awak keduanya. Awak yang mengarahkan anak salah, awak mendukung kemario. Artinya sebenarnya itu salah yang kita lakukan. Sebaiknya permasalahan yang dilakukan anak kembalikan kepada dia, diberikan kepada dia. Itu budaya positif tadi. Mudah-mudahan dia bertanggung jawab dan mampu mengatasi masalah apa yang ada dalam kehidupannya. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah ia hadapi. Itu tadi kan. Kalau berlaku hal seperti ini, budaya positif, insya Allah anak-anak pasti akan menjawab di rumah. Tapi kalau bilang bohong, kenapa? Sebab dia bertanggung jawab di kelas itu. Kamu contoh, anak-anakku di kelas, beragama kan, kecuali di kelas. Ada di awak apa namanya diri data diri anak waktu. Contoh, binti anak hilang. Bisa tahu anak awak dah, anak kesian ambil. Awak di kelas tidak bisa mencari tidak awak. Harus tahu apa cara pak. Itu contoh kertas yang diberikan tadi ini kita pelajari kan. Kita pelajari kertas kita lihat. Misalnya Pak Ibrahim, Pak Iman, ayah nak suku Pak Iman, apa Ibrahim? Ya. Pak Ibrahim kau suku dibuat. Tuan awak nak boleh buka kita sangat cuma dibacuan. Ada teman kamu sembilan perkelajuannya. Dia beranjo ini tak dikira. Dia beranjo itu nak terungkap dia orang. So gitu. Tu sebab apa penting orang sebut orang tua anaknya bininya yang tongkat dia nak kasana, anak ikut tiba orang tua dia. Bertanya pada kelas. Anak tahu nak ibunya tu. Seharusnya guru di kelasnya langsung nak pesan dia apa? Karena dia datanya ada adanya yang suka-suka tongkat kurangan. Khusus kau ambil tikur naik. Pasti ada datanya dia. Itu tadi datanya yang kita sebutkan ini, yang kita tulis tadi, aku kata tahu tingkah lakunya adalah dikarenakan solusi dan teman tadi pernah mencoba dapat yang buat betul ya. Tiba-tiba bilang sibuk dan kawan itu suka ambil, nak ambil jadi kawan yang lain tak hilang dia. Bertanya dengan anak ambil tadi, aku ni, Pak, minta. Enggak Pak, Pak minat. Waktu Pak je, sampai tu langsung apa dia sesepi Pak. Ya itu manfaat ini kita pelajari sebelumnya. Jadi digali mimpinya tadi. Jadi masing-masing anak-anak ini termasuk kita guru bidang studi harus mampu menggali mimpinya. Anak di samping. Dapat teman kamu tulis apa rangkaiannya yang positif, yang negatif. Yang baik apa? Yang baik Pak dipilih. Yang negatifnya ya juga. Silakan masuk Bu. Masuk Bu. Ya yang enggak apa-apa Bu. Silakan duduk Bu. Nah, itu yang kita gali. Jadi cobalah Bu. Enak rasanya Bu. Cobalah Pak Beb. Saja Pak Ibrahim mungkin kata anak dia kan. Jo anak tapi dia tulis nama walaupun itu semua tak usah sabui kerana ini. Yang lain dendam. Awas beli aku kecil dia dia. Dia cari di luar aku betul. Cuma awak yang tahu sebagai guru. Nah, kepada aku minta tijuk makan yang minta, kalau tijuk makan yang minta dia tahu. Boleh. Awak ni masak tak baik awak ni. Makasih tanya awak kawan tadi awak tanya tadi. Awak tanya akhirnya awak betul berusaha apa. Jadi anak yang mengambil uang temannya tadi seperti itu juga. Awak ni sudah jual apa? Pak biskuit itu gigi Pak. Pak lanjut balik ni ibu ni dia ibu Pak tapi di kawan Pak. Berarti kan dia tidak salah namanya. Kena kekurangan. Cuma salahnya tadi dia berbuat bekerja ambil punya orang kesalahan dia. Cuma dia tahu kehilang di dalam lokal tadi dialah yang berbuat.
Karena kita sudah ada datanya. Contoh, buat berduga kan besar bukit. Sebab kenapa datanya orang tadi dari kertas yang bukit ini tadi di dalam kelas. Kau nak memilih, kau nak macam bisa berubah, bisa jadi. Cuma kapan berubah itu perlu kembali lagi. Itu katanya. Nah, itu pada kodam. Sebab, mohon maaf kalau dalam hadis mungkin dia kurang baik itu kan hanya tetangga. Itu tak kamar lagi itu kan. Pasti laki itu 60% bersobok. Tapi cobalah dulu. Tapi bagi saya cobakan ketemu dia. Ketemu dia. Tapi ada perubahan kita, banyak perubahan. Kok tahu hebat apa ya? Tadi makanya ilmu termasuk ilmu agama atau macam pelatihan itu dikali terus. Karena perkembangan zaman. Saja pesan diri mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelak ketika ada diskusi secara konsisten. Tapi secara kontinu lakukan terus kita laksanakan. InsyaAllah nanti akan terlaksana. Selanjutnya ini masa tindakan. Diminta izin kepada kepala sekolah hanya perlu kita lakukan, kita kerjakan, kita izin dulu untuk melakukan sosialisasi. Misalnya mungkin Bu, awak menangkap dia positif untuk mengaku salam. Jadi anak-anakku baik di sekolah maupun di sekolah lain nampak buku bersalam. Memang assalamualaikum. Budaya ada begitu. Budaya. Dia kan mau maaf sama awak serang. Lu apa weh? Kalau nak kayak gitu aja. Halo Pak Majri, kan? Pak Prim, kecil kan? Tapi sebenarnya usahakanlah budaya assalamualaikum, ucapkan salam dan banyak budaya lain kita tegakkan. Ini terkait budaya positif, maksud budaya positif kita lakukan. Selanjutnya kesepakatan kelas juga itu menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas diterangkan kepada anak-anak kita semuanya, juga termasuk kepada kepala sekolah. Ya Bu. Selanjutnya menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai profil belajar Pancasila. Jadi pada hari ini mungkin sekolah-sekolah P5 kan itu secara ditanamkan bergotong royong, ini macamnya, persekutuan dan banyak macamnya. Ini sudah tertanam di kita anak kita. Selanjutnya menjadikan kesepakatan kelas menjadi pembiasaan positif dan aksi nyata. Nah, nih di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi sepakat tadi kumaha sama ketuanya, perangkat kelasnya semuanya. Sepakat bahwa oke, kita lanjut, oke, salah kita benahi, tetap kita lanjutkan. Selanjutnya memasang keyakinan kelas dan juga mempraktikkan segitiga diskusi, menerapkan keyakinan diskusi secara berkelanjutan dan konsisten, artinya budaya positif tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya lagi. Poin dukungan yang dibutuhkan. Nih, jadi budaya positif itu tidak bisa orang dulu. Jadi tadi berkuat mengapit, misalnya upik kan atau Pak Ginting bisa. Aku cumburin batu kecil kawan ini tidak utama berapa kali itu. Buat budaya positif. Tampaknya tidak bisa seorang lah. Perlu membutuhkan dukungan untuknya. Kerjasama orang tua dari sebagai lingkungan, pertama untuk menerapkan budaya positif sila. Jadi orang tua perlu komunikasi kita di rumah. Coba kalau nak komunikasi, apa biasanya di rumah anak? Jusia kawan, di mana lingkungan? Mau maaf, kalau di lingkungannya barbar, bayu apa itu? Itu perlu proses. Tapi dengan kesepakatan kelas lingkungan tadi, nanti dia akan mematuhi peraturan kelas tadi. Kayak parahnya ke anak, kau percaya anak kau. Kalau kau sambung kawannya, kalah gitu. Sebabnya kalau persamaan melakukan rasa terbuli dengan kesalahan ini ada salah kan, mengaitkan dia teman. Coba perhatikan dalam kelas perhatian itu anak yang salah, nyetek bagak ini hanya salah, hanya ngaitkan itu. Karena dia seorang madai. Tapi kalau lewat semua madai, tiga berapa berimu bersolor dulu, dia salah. Karena mentalnya sekali dua kali dia drone dia. Akhirnya dia mematuhi aturan tadi. Itu maksudnya. Selanjutnya warga sekolah sebagai teladan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Artinya di sini juga komite semuanya setelah dari sekolah ikut serta budaya positif. Jadi misalnya guru agama, misalnya awak saja tidak mungkin.
Allahu Akbar, kan? Oh, sholat tidak ada, tidak sampai tidak. Seharusnya kepala sekolah dan serta semua pelajar ikut semuanya. Nah, ini bertakut kayu dan sholat adalah kanan. Insyaallah. Selanjutnya sarana yang mendukung untuk membuka budaya syiah. Kau agak baik, Mak. Sarana dan prasarana. Kau agak baik. Artinya tidak terlepas dari dukungan dari kepala sekolah tadi. Nah, mudah-mudahan dia positif yang dia lakukan, yang dia laksanakan. Tapi sarana prasarana ini harus disiapkan oleh sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, ya contohnya ini ke sarana anak di sekolah sekarang. Anak jumlah sekian, tempat ibadah disiapkan oleh pemerintah kan gitu. Tak mungkin musalah jumlahnya untuk 10 orang anak hampir aktif, tak mungkin caranya. Nah, kan itu. Seharusnya itu sarana ini didukung supaya budaya positif ini dapat kita tegakkan di sekolah. Nah, itu maksudnya. Di Bapak Ibu semuanya ini butuh koordinasi juga kepala sekolah semuanya komite. Jadi kalau Bapak Ibu dapat bantuan dari contohnya dari anggota dewan dan apokir kan luar biasa itu. Seharusnya kan pemerintah, tapi dia meletakkan bantuannya ya itu. Dan apokir dengan anggarannya supaya sekolah anak kawan-kawannya bisa sekolah di situ. Ucapkan terima kasih kita kan. Nah, selanjutnya kerjasama kepala sekolah, pendidik dan tenaga pendidik, pendidikan dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Artinya seperti continue. Tapi kalau misalnya jawab kan mau maaf, ada juga kadang sebulan itu melek kan itu. Tak ada. Kenapa? Itu tadi. Kalau di sekolah itu, kepala sekolah. Itu makanya mau maaf dalam kegiatan nyata ini melibatkan kepala sekolah. Sebab nanti tidak akan terwujud kalau saja kita sebagai guru memberikan kepada anak. Nah, bahkan itu tidak akan terjadi. Di termasuk kepala dinas pendidikan pun ikut juga. Kita sama-sama contoh, awak misalnya pakaian, awak belajar adat. Kalau dinas pendidikan yang menyatakan semua sekolah semuanya berpakaian adat, nah, ya kan? Nanti ikut semuanya kepala sekolah. Tapi kalau kita bicara betulkan kepala sekolah dan macamnya, supaya kebutuhan apa yang kita lakukan, kita minta, apa yang kita butuhkan dapat kita laksanakan. Selanjutnya deskripsi aksi nyata. Untuk dapat laksananya aksi nyata di langkah pertama yang kami lakukan adalah kami menyampaikan rencana diseminasi budaya positif yang dilakukan di CGP. Lanjut, selanjutnya kami mempersiapkan kegiatan diseminasi yang meliputi materi dalam bentuk poin. Sudah undang tadi dan selanjutnya juga melakukan koordinasi dengan tim terkait antaranya sarana di media dan posisi dan lainnya sarana. Selanjutnya kegiatan diseminasi budaya positif dilaksanakan pada hari Sabtu sekarang dihadiri juga kepala sekolah. Kepala sekolah kebetulannya ada perlu keluar beroda ya. Selanjutnya menyampaikan diseminasi budaya positif merupakan kegiatan praktik yang dilakukan angkatan sekian termasuk sekolah juga menyampaikan akan mendukung apabila kedepannya dari CGP akan ada kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pengembangan pembelajaran peserta seminar. Antusias materi seminar hingga materi kita disampaikan oleh anggota calon atau calon itu sendiri. Hasil dari aksi nyata. Rangkai kegiatan aksi nyata dalam diseminasi yang dilakukan CGP 9 menghasilkan pemahaman dari pendidik dan tenaga pendidik dari sekolah mengenai implementasi budaya positif sekolah, khususnya dalam penyusunan keyakinan kelas, yang mengarah ke kelas dan diskusi, sehingga akan tercipta pembelajaran nyaman dan menyenangkan serta berpihak kepada murid. Baik, selanjutnya pembelajaran yang dapat dari aksi nyata. Kita lanjutkan saja. Rencana perbaikan. Rencana saya akan dapatkan terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa dapat atau kita tuntun.
siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam atau zamannya. Besar harapan kami akan terus adanya perbaikan dalam implementasikan budaya pendidikan sekolah. Kami terus melakukan kolaborasi kerjasama bersama kepala sekolah atau teman CGP sejauh seluruh termasuk SD kita mengikuti pelatihan serta belajar menilik sebagai sumber terkait perkembangan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, serta berupaya terus dapat mengimplementasikan budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas demi wujudnya visi dan misi peserta generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Itu rencananya perbaikan kita lakukan. Baik, pada hari ini ada dokumentasi kegiatan. Di sini ada, kita lewatkan aja, ada videonya. Selanjutnya juga, inilah contoh sedikit tentang masalah budaya positif. Ini yang mesti agak susah kita. Nana kita sekolah pulang jam berapa? Sholatnya nanti. Seharusnya kan kita mengikut waktu sholat. Ya. Semuanya seperti itu di Kota Padang. Ini harus kita sepakatan ke KG. Ini harus kita berikan ini. Ya Pak Jadi kalau misalnya jam 12 lewat 5, anak kita langsung azan langsung dia pergi ke musola untuk sholat berjemaah. Jadi jangan tunggu jam setengah 1 dulu. Jam 12.30 sesuai dengan jadwalnya baru kedua. Akan itu. Sedangkan sholat sudah lewat gitu. Jadi itu termasuk sudah dipertanyakan Pak dan Pak naik ikut Pak. Itulah budaya dia. Karena waktu sholat dah masuk ya. Ini perlu kita tanamkan. Contohkan di satu. Itu contoh sedikit sampel kita ambil. Selanjutnya, ya ini contohnya juga kalau sekolah mempunyai visi dan misi. Bagaimana visi dan misi akan tercapai kalau misalnya budaya saja atau apa macamnya satu hal yang kita sepakati tidak kita lakukan secara bersama. Bagaimana visi misinya akan terkejar? Apakah visi misinya perlu diperbaiki lagi? Apa macamnya? Contoh, kita dapat kita baca di sini kan, misalnya menyiapkan federasi yang unggul memiliki potensi di bidang IPA dan fintech. Apalagi taisi badan, taisi jasmani, taisi rohani, taisi kan itu. Bagaimana? Sedangkan itu kegiatan dalam sehari tidak tampak. Bagaimana akan visi misi terkejar? Dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, itu yang kita sampaikan tamat dan sekian, terima kasih. Jadi pada hari ini mungkin sedikit kita buka dialog sedikit tentang budaya positif. Boleh kita katakan tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kita sebagai guru mungkin sebelumnya nggak ada, mungkin sudah disampaikan juga satu kesepakatan atau keyakinan kelas kita buat di dalam kelas apa edahnya apa macamnya. Segala satu hal satu saja yang kita tegakkan kebersihan. Kalau kesepakatan sudah dibuat bersama, insya Allah kesepakatan itu akan berjalan. Tapi kalau kita hanya bicara, disumpah, itu tetap kita lakukan, cuma itu perintah. Jadi artinya mungkin kembali lagi apa disampaikan oleh KHD, ya kita menuntut Quran, kemudian kemudian macam. Ketika dia ada masalah, bahas solusinya, agen kanak. Jadi Bapak Ibu boleh kita diskusikan sedikit mengenai tentang budaya positif. Agar atau kita sudah kita sampaikan budaya positif ini pernah kita lakukan, cuma tidak jadi tidak jadi pemikiran kita. Ini ininya. Ini yang ditegaskan oleh KHD itu sendiri, bahwasanya budaya positif yang kita lakukan, kita laksanakan luar biasa. Contoh bersalaman. Kalau dia bersalaman anak kita ini, apakah di luar dia bersalaman sama kita? Apakah dianggap di sekolah guru, di rumah yang aku itu orang tuanya? Bu pernah juga Bapak Ibu di luar aja enggak guru yang sapu aja. Coba ya.
Itu dalam sekolah, opak kali sekolah lupa. Jadi kalau bersalamnya nak nama ada di sekolahnya salam, di luarnya nama salam. Akhirnya kamu salam dia doa. Di luar mereka salam dia bah itu kan. Sebanyak tu nak tu macamnya kan. Akhirnya kamu boleh juga tanyakan dia. Awak kan kadang-kadang tidak apa namanya nak hati saja di mana panjang salam nanti dia itu. Kalau lagi ni ya, malah tadi dia terkait kok. Contoh sedikit video mengenai tentang sedikit budaya positif yang kita coba. Suaranya tak ada ya, tidak apa-apa. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin apa yang kita sampaikan sudah positif. Cuma hanya kita minta praktek. Mungkin kalau masalah ini mungkin kita sudah paham. Cuma kegiatan hal budaya positif perlu kita praktekkan, betul tidak? Jadi karakter mau kali-kali karakter sampai karena pasangan warna oleh itu apa nama istilahnya itu. Pasangan tuh menurut kelompok itu ini Arahkan pandangan
guru di satuan pendidikan itu perlu ini juga diadakan atau bagaimana? Ya, kita tolong tanggapannya Pak Ben. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdullah Ginting, luar biasa pertanyaannya. Baik, mungkin apa yang sudah kita sampaikan ya. Sebenarnya hakikatnya budaya positif itu dia timbal balik, tapi hakikatnya adalah ini khususnya untuk guru, membalik siap guru tentu anak. Tapi sebelumnya dalam pendidikan mungkin kita sampaikan tadi membutuhkan untuk hadir semuanya. Andaikan kepada murid saja yang kita laksanakan, silakan Bu. Ya Bu. Ya, bukan hanya murid saja atau guru saja. Jadi untuk hadir semuanya. Jadi bagi saya kita ketahui guru memberikan kesepakatan kepada kelas, kepada anak. Sesudah itu termasuk guru juga berbudaya positif. Dan setelah itu bawa ranah kepada wali kepala sekolah. Berikan kesepakatan atau keyakinan kelas atau restitusi 3 tadi itu budaya positif yang kita lakukan. Apa contohnya kita ambil satu. Contoh anak tidak boleh pakai sandal dari petani, tapi bisa dia pakai sandal. Sepakati semuanya, bukan guru agama aja, termasuk guru soal semuanya. Sepakat kepala sekolah, sesudah itu dilemparkan kepada orang tua. Bu, memang anak ini tidak pakai sepatu, memang dia tidak bisa berdiri. Orang tua lah bagian tadi. Atau komite tadi, sepakatan kelas tadi. Jadi budaya positif ini fungsinya juga kepada guru, kepada anak dan semuanya. Jadi pada hari ini budaya positif kesepakatan kita, termasuk kita di sekolah, mudah-mudahan akan menumbuhkan karakter jiwa anak kita bertanggung jawab. Kan satu saja yang kita ambil itu. Mudah-mudahan yang lain pun ikut serta. Ini bersifatnya kontinu, Pak Ginting. Ya. Misalnya Pak Ginting kepala sekolah, mau sepakat Pak Ginting, ambo akan mengambil sepakatan dengan anak ambil layang-layang misalnya, kan itu. Dan sampaikan anak untuk pelimo ambil layang-layang sekolahnya, angkat. Dan itu dipanggil orang tuanya. Tidak sekali itu saja, berdapat bulan besok masukkan itu lagi, sehingga dia menumbuhkan kepercayaan dirinya bersama-sama. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Ginting, karena waktu kita berjalan juga. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mudah-mudahan termasuk kita modus setempat budaya positif. Mudah-mudahan berjalan masing-masing kita coba dulu. Kita coba, mudah-mudahan kita menemukan hasil terbaik bagi kita dalam pendidikan kita. Alangkah senang, alangkah indahnya kita anak-anak kita tahu persoalan kepalanya, isi kepalanya kita tahu. Sebenarnya tingkatnya temanya yang mau tahu kita. Biasanya kita yang mengikut sertakan ini gimana gini nih, kita yang mau. Sekarang kita yang berikan solusi kepada dia. Gimana caranya nak? Kalau melanggar terlambat gimana fungsinya? Gimana? Kita berikan kepada dia bekal mimpinya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan budaya positif belum sampai tempat ini, mudah-mudahan menjadi aksi nyata kita bersama pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu daripada hari ini. Ya, karena waktu sholat tadi mungkin kita sholat dulu mungkin, dan juga kita masih menunggu. Mudah-mudahan kita termasuk pada hari ini paham dan berbagi. Saya kiri, saya ini CGP Angkatan 9, budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Sarwoji yang telah membahas tentang materi aksi pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Mungkin itu kegiatan saya kita pada hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's the best.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kita menyaksikan bagaimana budaya positif bagi anak kita yang kita tanamkan di sekolah di SD 05 Suro Gadang, yaitu Kota Padang dan Sumatera Barat. Saya Isra Wendy mengucapkan banyak terima kasih telah menonton kegiatan budaya positif anak-anak kita yang kita lakukan di dalam kegiatan proses PBM yang kita laksanakan. Di sini coba kita merangkai menyaksikan anak-anak kita dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya supaya anak-anak kita terjadi pembiasaan. Maka dalam hal ini di akhir kegiatan video kita ini, pertama saya sebagai nama Isra Wendy CGP Angkatan 9 menyimpulkan bahwa anak-anak kita dalam kegiatan proses PBM termasuk kami di Kota Padang dan khususnya di SD 05 mencoba menggali mimpi anak-anak kita untuk bagaimana cara menanamkan konsep budaya positif terhadap anak-anak kita. Karena di dalam bentuk pendidikan, kalau kita tidak tanamkan dari usia dini bahwasanya anak-anak kita tidak akan terjadi pembiasaan yang ia lakukan dalam melakukan kegiatan berbudaya positif. Makanya video yang kita laksanakan penampilan anak-anak masalah tentang budaya positif bersalaman, dan juga di sini kami mencoba untuk supaya anak-anak kita ini kita wawancarai 2 orang yang sering terlambat di dalam kegiatan sekolah. Dalam hal ini sesuai dengan kurikulum merdeka, anak kita tidak ada paksaan dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk pembelajaran. Makanya kita mengambil satu inisiatif atau yang pernah kita pelajari di dalam CGP, bahwasanya anak-anak kita perlu kita menggali mimpinya. Makanya kita panggil anak kita 2 orang supaya jangan ia terlambat di dalam kegiatan proses PBM, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kita melakukan interogasi apa penyebab ia terlambat di dalam sekolah dan perempuan yang juga terlambat di dalam sekolah. Nah, di sini kesalahan ini kita coba untuk menggali mimpinya, berbicara, mempertanyakan hal-hal yang kenapa ia terlambat. Makanya akhir dari yang kita panggil anak-anak kita tadi, akhirnya dia mengakui bahwasanya yang laki-laki dia tidak mencoba untuk menjadi kesulitan jalan keluarnya, bahwasanya dia akan mencoba terus jangan ia terlambat. Termasuk kakaknya mungkin di sini dia mencoba untuk supaya dia berbicara bagaimana dia jangan terlambat. Yang perempuan begitu juga kita laksanakan pemanggilan terhadap anak-anak kita supaya jangan ia terlambat. Makanya di sini kita coba untuk memberikan solusi dan dia mencarikan solusinya sendiri. Alhamdulillah sudah selesai. Dan juga di dalam video tadi kita saksikan bahwasanya setelah anak kita tampil dalam kegiatan dan juga kita saksikan bagaimana proses dalam PBM pembelajaran kita bagi kelompok. Dalam hal ini ada tingkat menengah, ada pemikiran tingkat, artinya standar belajarnya menengah, sedang, dan menengah. Ini kita kelompokkan, kita sudah perhatikan, saksikan video. Selanjutnya juga di dalam kegiatan kita yaitu dalam proses PBM termasuk aksi nyata ini kita saksikan juga bahwasanya kita menampilkan poin yaitu tujuan dari semua yang kita lakukan kegiatan tentang budaya positif yang kita lakukan. Budaya positif kita tampilkan dalam bentuk poin, makanya kita perlu aksi, perlu kita sosialisasikan di sekolah maupun kita bersama teman-teman dengan sahabat, dengan teman sejawat untuk bagaimana dengan budaya positif. Nah, itulah kita tampil dalam kegiatan. Betul kita tampil adalah di forum kegiatan guru KKG agama seluruhnya di Kecamatan Unanggalo, di Kota Padang kita tampilkan. Alhamdulillah juga hadir kepala dan juga pengawas hadir pada waktu, cuma tidak bersamaan dengan hadirnya. Jadi itulah yang saya sampaikan kegiatan aksi nyata kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan kurikulum merdeka ini
dan juga termasuk kita sebagai angkatan 9 mencoba menggali terus agar supaya kegiatan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, insyaallah dari Allah Subhanahu Wa Taala bergerak dan bergeraklah, insyaallah semuanya akan bergerak menuju. Salam guru penggerak merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.